bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang segenap selalu. Kita mau katakan dari Allah, biar semua karena kau saja Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Tuhan karyamu buatku, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku menyembah-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bila yang tangan menghitung Yesus, Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan kekuatan setiap kami ya Tuhan. yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan Sama-sama selalu. kita mau sembah Dia pagi hari ini. Penyembahan kita Tuhan. Biar ini jadi kesukaan kami ya Tuhan. Dari suara hidup setiap kami. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan Kekuatan setiap kami
mengiring Yesus, itulah kesukaan ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Kami yakin ya Tuhan, Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. sekali lagi katakan, Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Oh ya Allah, bayar Gak ada hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang dahsyat yang Tuhan izinkan buat setiap kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam mengikut Engkau, dalam mengiring Engkau dalam hidup kami, itu menjadi kekuatan baru buat hidup setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kalau hari ini kami boleh sama-sama belajar Tuhan, tentu setiap kami akan menyampaikan ya Tuhan. Pimpin juga ya Tuhan. Oh, setiap kami yang mendengarkan ya Bapak, kami percaya hari-hari ini Tuhan, kami gak hanya jadi pendengar saja, tapi yang mau sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami, kuduskan setiap kami Tuhan, biar apa yang kami sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh tuntunan sepekan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang memimpin dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya ya Bapak, biar nama-Mu saja dimuliakan di dalam nama Tuhan kami juga berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Wow, semuanya shalom. Wow, ini dahsyat banget ya, di pagi yang dahsyat hari ini kita bisa sama-sama kumpul lagi di tuntunan sepekan. Haleluya. Dan hari ini aku Anggi gak sendirian, ditemenin teman-teman dari Youth pastinya, dengan saya sendiri Calvin. Ya, saya Samuel. wow, hari ini ada topik yang dahsyat pastinya yang kita mau bahas, dan khususnya buat anak-anak muda. Wah, buat yang menyaksikan anak-anak muda, wah jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai ke-skip, karena ini ada pesan yang dahsyat buat kita anak-anak muda. Amin. Mungkin hari-hari ini kalau kita sama-sama belajar gitu ya, kita berada di tahun yang dahsyat di 2025 gitu, dimana kita ada di dalam tahun penuaian. Wow, ini jadi tahun yang sangat-sangat dahsyat pastinya. Dan kita percaya saat kita berada di tahun penuaian, ada suatu pesan yang dahsyat. Yang kita tuai adalah jiwa-jiwa, kita tuai buah roh, kita tuai berkat, dan masih banyak lagi yang kita tuai. Tapi selain itu juga hari-hari kita harus kembali lagi ingat sama amanat agungnya Tuhan Yesus. Setiap kita akan bergerak bersama-sama untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, aku akan bacain topik kita hari ini, yaitu penerima tongkat estafet. Wah, berarti setiap kita semua yang di sini adalah penerimanya nih. Nah, kalau dari Ko Samuel dulu deh, menurut Ko Samuel sendiri, tongkat estafet seperti apa sih yang hari ini lagi mau kita bicarain? Wah, pas dengar tema hari ini, jujur ini wake up call buat saya. Wake up call, kita secara nggak sadar sebenarnya Tuhan persiapkan kita setiap orang itu sebagai penerima tongkat estafet selanjutnya. Yes. Dari generasi yang mungkin sebelumnya yang lebih senior, orang tua kita atau kakek nenek kita, sebenarnya secara nggak langsung kita sedang disiapkan. Seperti Yosua dan Musa. Yosua sebelum menjadi pemimpin bangsa Israel hanya abdi dari Musa. Dia tidak tahu ke depan dia akan dijadikan seperti apa oleh Tuhan. Dia tidak tahu dia hanya sebagai abdi Musa saja, dia bekerja dengan tulus ikhlas untuk mengabdi pada Musa dan Tuhan. Tapi di suatu saat ada turning point di mana dia harus siap untuk memimpin. Walaupun dia nggak tahu, sejak dia mengabdi, melayani Musa, dia nggak tahu dia akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Tapi di turning point, di satu titik, Tuhan sudah siapkan dia untuk jadi pemimpin menggantikan Musa. Jadi mungkin teman-teman yang anak-anak muda di sini yang dengar, kita nggak tahu kapan turning point itu. Sedangkan kita tahu saat ini kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Kita tinggal tunggu turning point-nya di mana. Di waktu itu kita akan dipanggil Tuhan, kita harus ada di
barisan paling depan dalam mengemban amanat agung Tuhan. Ya. Seperti itu. Mas, benar banget nih. Kita dikasih contoh dari Kosama bahwa Hmm. bagaimana sebagai seorang Yosua yang dulunya mungkin biasa-biasa aja, yang cuma ngabdi aja gitu, ngikut aja, mau Musa ngomong apa dia ngikut gitu, dan tiba-tiba Tuhan kasih kesempatan. Dan itu juga setiap kita juga hari-hari ini ada di garis depan itu tuh, anak-anak muda itu ada di garis depan jadi penerusnya gitu ya. Amin. Nah, kalau dari Calvin sendiri, penerima tongkat estafet itu gimana sih, Kan? Kalau menurut aku sendiri, ini kita bisa ngelihat dari dunia nyata gitu ya, Oke. Anggi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sebuah olahraga estafet itu kan pastinya dipersiapkan ada 4 orang, dimana mereka akan lari 100 meter dan secara berganti-gantian. Dan estafet ini akan dimulai dengan orang yang pertama. Kalau di sini aku sendiri lihat kalau misalkan orang pertama ini adalah generasi di atas kita sebelumnya. Jadi sebelum kita untuk mau mulai jalan duluan, itu sebelumnya ada yang udah mulai jalan duluan. Dan kita harus sebagai penerima tongkat estafet itu untuk melanjutkan apa yang udah dijalankan sama yang sebelumnya yang udah dilanjutkan. Dan juga dengan adanya olahraga estafet ini, kita percaya kalau misalkan mereka mengikuti lomba pastinya dengan sebuah persiapan gitu, dengan yang matang. Dan juga aku percaya di hari-hari ini kita juga dipersiapkan gitu. Sebelum untuk kita pegang tongkat estafet itu dan kita mulai lari dan kita mulai ngejar, kita harus dipersiapkan dulu terlebih dahulu untuk kita bisa sanggup menyamai apa yang udah dilakukan sama yang sebelum kita. Yes, benar banget. Nah, kayak di ibaratnya tadi contohnya adalah pelari gitu ya. Untuk kita berada di dalam zona lari yang sama gitu ya, dengan di lintasan lari itu pasti ada latihan-latihannya, ada jatuh bangunnya lah, nggak langsung tiba-tiba oh ya udah si A lomba padahal belum pernah lari gitu. Nah, itu nggak mungkin. Dan setiap pelari pastinya harus memberikan yang terbaik, kayak Alvin bilang, karena yang sebelumnya udah lari dengan kencang, nggak mungkin yang keduanya yang nerusin cuman ya jalan aja, pasti kalah gitu. Tapi dia harus lari lebih kencang gitu, lebih cepat agar dia bisa menang. Nah, hari ini kita mau bahas kenapa kita hari-hari ini harus sadar bahwa kita adalah penerima tongkat estafet itu sendiri. Kita balik lagi ke kisah awal nih kok, ya Vin ya. Kita sama-sama belajar dari bagaimana Tuhan Yesus sebelum dia naik gitu ya ke surga, di Kisah Para Rasul 1-2, itu Tuhan tuh masih perintah ke murid-muridnya. Dan murid-muridnya itu yang aku percaya adalah kita semua gitu, baik tua, baik muda, maupun siapapun kita adalah murid-muridnya Tuhan. Dan Tuhan berpesan di Kisah Para Rasul 1-8, bagaimana kita harus sama-sama menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Amin. Mungkin hari-hari ini kita sangat terbatas dengan tubuh kita yang nggak bisa berpindah dengan cepat gitu, tapi kita bisa memanfaatkan media sosial yang luar biasa berkembang ini untuk jadi berkat di mana kita berada. Nah, menurut Koko sama Calvin nih, bagaimana sih kita nih sebagai penerima tongkat estafet itu sendiri menjalankan peran kita? Harus apa yang kita persiapkan agar kita saat terima tongkat itu nggak yang kayak gimana ya, bukan lari dengan cepat malah bingung gitu. Nah, mungkin dari Koko sama dulu nih. Ya, kalau saya ya lihat posisi kita sebagai penerima tongkat estafet itu adalah suatu tanggung jawab. Tanggung jawab. Tapi di sisi lain itu kita harus bisa menilai diri kita, kalau diri kita sudah dinilai sanggup untuk menerima tanggung jawab itu. Karena pemimpin kita atau Tuhan kita juga, Tuhan Yesus itu pasti memberikan tanggung jawab kepada murid-murid untuk menyelesaikan amanat agung. Karena Tuhan sudah tahu mereka sudah siap. Dan Tuhan juga menyertai dia dengan Roh Kudus. Dengan diberikan pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Artinya apa? Saat kita menerima tongkat estafet ini, sebenarnya kita sudah dinilai Tuhan itu siap. Sudah siap. Dan kita harus mengemban ini dengan tanggung jawab. Nah, itu kenapa yang kejadian dengan murid-murid Tuhan saat Tuhan sudah naik ke surga, menerima amanat agung, menerima pencurahan Roh Kudus. Mereka lah yang menjadi garda di depan untuk penyebaran Injil selanjutnya. Karena Tuhan sudah selesai tugasnya di bumi, digantikan oleh para rasul. Sebelumnya yang tadi saya bilang mungkin seperti Yosua dengan Musa, demikian juga dengan 12 murid Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Mereka punya rancangan masing-masing. Tujuan mereka ikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus itu macam-macam. Ada yang ingin menjadi yang terbesar di sorga, ada yang ingin menjadi pemimpin segala macam. Karena pikiran mereka Tuhan akan membangun kerajaannya di bumi. Nah, itu yang mereka pahamin sampai titik di mana Tuhan Yesus disalibkan. Pada akhirnya mereka melihat kenyataan kalau rancangan mereka tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan mereka tahu akhirnya waktu di kayu salib itu
teladan yang Tuhan kasih itu menjadi pedoman buat mereka, sehingga mereka siap menghadapi kematian saat mereka menyebarkan Injil. Mereka dengan berani menyebarkan Injil ke daerah-daerah yang mereka tidak pernah tahu sebelumnya. Dengan mempertaruhkan nyawa, mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawa. Jadi disitulah kita bisa lihat kenapa Tuhan bisa relakan amanat agung atau berikan amanat agung itu. Karena mereka sebenarnya sudah siap. Karena mereka sudah lihat teladan, hati mereka sudah Tuhan bentuk, mereka Tuhan persiapan selama 3 tahun lebih bersama-sama Tuhan, dan Tuhan nilai sudah siap, dan akhirnya kita bisa lihat, kitalah karyanya mereka sampai saat ini. Seperti itu. Jadi gambarannya, sebagai penerima tongkat estafet, kita harus bisa menilai diri kita. Kalau kita diberi tanggung jawab ini, berarti Tuhan sudah menilai kita sanggup. Dan kalau Tuhan menilai kita sanggup, kita harus kerjakan dengan tanggung jawab penuh. Yes. Berarti harus bertanggung jawab ya kok ya. Ya. Jadi kalau kita yang menerima tongkat itu pun dia yang jadi suka-suka kita, karena harus dipertanggungjawabkan kayak aku bilang. Ya. Nah, dahsyat nih. Kalau tadi poin pertama kita harus bisa mempertanggungjawabkan karena apa yang dipercayakan Tuhan itu nggak sembarangan gitu ya. Tuhan udah nilai dulu apakah siap apakah enggak gitu ya. Nah, kalau dari Calvin sendiri, bagaimana sih setiap kita nih punya peranan itu gitu? Aku juga setuju banget sama apa yang Kosam udah sampaikan. Dan di sini aku boleh kasih gambaran tentang pelari tadi lagi ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai pelari estafet, tentunya kita tahu tujuan kita itu apa. Tujuan kita yang seperti aku udah bilang tadi, kalau misalkan orang yang pertama itu adalah generasi di atas kita, dan orang kedua itu adalah kita tahu kita harus siap. Nah, pasti ketika orang satu mau menyamperi orang kedua pasti udah siap duluan kan mau ngambil tongkatnya. Dan kita harus tahu sebagai kita ini tanggung jawabnya apa yang tadi udah Kosam sampaikan. Tanggung jawab apa yang harus dipegang sama kita. Tongkat itu sendiri apa yang harus dipegang sama kita. Dan saat kita udah mau lari, kita harus tahu diri kita udah siap atau belum. Pelari ini harus tahu apakah kaki dia tuh memadai untuk bisa mengimbangin dan juga ngejar apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Tentunya kalau misalkan pelari itu mengejar hal yang tercepat agar dia bisa sampai dengan tujuannya, tapi untuk kita sendiri kita mau capai apa yang Tuhan udah kasih, itu amanat agungnya. Dan juga sebelum kita lari, kita punya cara teknik yang berbeda-beda dari setiap orang gitu. Dan setiap orang itu memiliki cara lari yang berbeda dan cara setiap untuk mencapai target yang berbeda. Dan itu tidak bisa disamakan untuk semua orang gitu ya. Jadi harus disesuaikan sama diri kita sendiri. Menurut kita apakah kita sudah siap? Dan puji Tuhan kalau aku boleh cerita di sini di GB Arcadia ini kita dari generasi ke generasi itu kita dipersiapkan, mulai dari ada yang sekolah minggu, mulai ke JC, terus ke youth yang sekarang kita ini, dan juga nanti ada dewasa muda, bahkan ada yang nanti PAS dan juga WBI, bahkan sampai ke UMAS. Dari estafet itu kita yang mulai dari sekolah minggu kita dididik untuk tahu bagaimana sih cara melihat Tuhan dengan benar. Dan ketika kita melihat Tuhan dengan benar, kita udah tahu siapa Tuhan kita, dia yang jadi teladan kita. Dan sama seperti pelari, dia harus belajar teknik-tekniknya kan. Dia harus belajar dan juga dia harus ikutin. Nah, kita juga harus ikutin Tuhan kita, bagaimana cara dia bertindak sebagai teladan gitu. Dan di sini kita mau juga sebagai teladan gimana kita tunjukin ke orang-orang kalau misalkan apa yang kita perbuat ini itu memuliakan nama Tuhan. Jadi orang-orang di sekitar kita boleh ngeliat, oh bahwa ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Mungkin dari pendapat orang-orang tuh berbeda-beda. Ada yang mungkin menurut dia kita harus menyampaikan Injil gitu, biar orang bisa percaya. Tapi ada juga orang bisa lihat dari bagaimana tindakan dia, cara dia berperilaku, cara dia melakukan kegiatan sehari-hari itu mencerminkan Tuhan. Seperti itu sih. Benar-benar ini sesuai banget sama yang Opa Niko hari-hari ini sampaikan buat setiap kita, khususnya anak-anak muda. Kalau kita sama-sama display and declare gitu. Bagaimana kita bisa menjadi saksi dan bersaksi. Jadi menjadi saksi kan bagaimana pribadi kita hidup gitu ya. Dan jangan lupa untuk bersaksi juga gitu. Dan kadang kan kita selama kalau di call di mana kita lagi kumpul, kita juga sama-sama bersaksi gitu satu sama lain. Itu kan kita sama-sama lagi mendeklarasikan tentang kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan buat banyak orang gitu. Nah, hari-hari ini mungkin yang tadi Calvin bilang, yang Kosam bilang gitu ya, benar banget kalau setiap kita menjadi pelari itu udah nggak ada lagi mikirin tentang diri kita juga nih. Saat kita jadi pelari hari-hari ini kita belajar bahwa untuk kita udah nggak pusingnya tentang kedagingan kita, tapi kita lagi kejar tujuan kita, yaitu amanat agung gitu. Bagaimana itu nggak gampang kan? Nah, ada nggak sih cara-caranya untuk kita bisa tetap stay
bergerak cepat, bergerak maju untuk menyelesaikan amanat agung. Apalagi kita adalah penerima tongkat estafet gitu ya, sebagai anak-anak muda harus menjadi, banyak yang bilang kita tuh standing in the gap antara Tuhan dan generasi gitu ya, dimana itu jadi satu tanggung jawab yang besar buat kita untuk terjadi teladan, jadi saksi, dan jadi berkat pastinya untuk generasi ini. Mungkin ada nggak nih cara dari Calvin sendiri untuk kita bisa tetap kuat, tetap bisa selesai amanat agung sama-sama nih? Oke, kalau misalkan dari menurut aku sendiri, sama di gambaran pelari estafet tadi, kalau misalkan pelari itu ada 4, kita menggambarkan kalau 4 ini adalah sebuah satu kelompok, di mana satu kelompok ini memiliki tujuan yang sama walaupun dengan cara yang berbeda, tapi tetap tujuan mereka adalah satu, yaitu untuk kemenangan. Tentunya kita sebagai generasi muda, sebagai youth, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Dan menurut saya sendiri, hal yang paling pertama dan harus diperhatikan adalah keunitian, kebersamaan, dan kesatuan. Kalau misalkan kita di sini memiliki tujuan yang sama, tentunya kita nggak mau ada yang egois kan. Kita mau punya caranya sendiri untuk kita sampai ke tujuan itu. Pastinya kita mau ngelihat dari caranya Ciampi sendiri, mungkin dari caranya aku sendiri, atau dengan caranya Mas Samuel sendiri. Kita mau sama-sama satuin untuk sampai bisa menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Sama kayak pelari tadi, kalau misalkan pelari punya caranya yang berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, yaitu untuk melanjutkan dan untuk kemenangan itu sendiri. Itu sih menurut aku sih. Sama-sama unity gitu ya, Ben. Bagaimana harus tetap unity walaupun dari 4 pelari mungkin beda-beda caranya, tapi tujuannya harus sama. Gak bisa yang satu tujuannya mau ke A, yang satu ke B, ke satu C, pasti gak mungkin menang gitu. Oleh sebab itu punya tujuan yang sama dan harus unity. Nah, kalau dari Kosen sendiri gimana? Kalau saya sedikit ngelengkapin tadi yang punya Calvin, saya setuju banget kita harus unity. Karena kita harus sadari kita ini mempunyai karunia yang berbeda-beda. Kita punya background juga beda-beda. Tuhan memberikan kita kelebihan masing-masing dengan uniknya. Nah, ini kita harus sadari. Jadi jangan kita menganggap diri lebih baik daripada yang lain, satu dengan yang lain. Kalau kita mau memuliakan nama Tuhan, kita harus menurunin ego ini, termasuk kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, itu kita harus hilangin sama sekali. Jadi unity itu akan menjadi satu dasar buat kita, karena kita nggak bisa lakuin ini sendiri. Kita perlu keunitian. Terus selanjutnya yang mungkin saya bisa kasih, kita harus fokus. Ya, fokus seperti di Filipi 3 ayat 14 ini jadi salah satu acuan saya, yaitu dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang harus kita pegang. Nah, sebelumnya di ayat ke-13 kita tahu di situ ada dibilang, saudara-saudara, aku sendiri telah menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus fokus dalam hidup kita, dalam panggilan kita akan Tuhan. Kita harus lupakan apa yang menjadi masa lalu kita, mengarahkan diri apa yang di hadapan kita, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus, yaitu amanat agung itu sendiri. Karena amanat agung itu kita peroleh dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu yang kita harus kejar dan kita harus kerjakan akhir-akhir ini. Karena tahun ini adalah tahun penuaian, artinya adalah ini tahun bagi kita untuk bekerja. Ya, tahun penuaian, kita mau menuai, kita harus bekerja di ladangnya Tuhan, bekerja di manapun kita berada dengan sebaik-baiknya, di marketplace, di tempat kita, di lingkungan kita, di kantor, di mana kita bekerja, di pelayanan kita harus lakukan sebaik-baiknya dengan fokus. Karena kita tahu selama kita di dunia, kanan kiri itu akan menarik kita untuk menghilangkan fokus kita kepada Tuhan. Nah, saat kita hilang fokus, itulah saat dimana kita harus kembali lagi, mengarahkan diri lagi kepada Tuhan, supaya kita terus menunjukkan mata kita kepada Tuhan. Gitu. Kalau saya rasa itu, kita harus fokus. Tadi Calvin bilang unity, kita harus fokus, dan mungkin yang terakhir kita nggak gampang lelah atau letih, karena buah itu nggak serta merta akan kita dapat dalam sekejap. Butuh proses, perlu ketaatan, dan perlu yang namanya pengharapan. Nah,
Itu yang harus kita pegang terus. Apa yang kita lakuin pasti akan kita tuai, dan Tuhan itu adil. Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu. Ya, benar banget. Setuju banget apa yang dibilang tadi sama Kosa sama Calvin. Kalau hari-hari ini untuk kita mau sama-sama bergerak untuk menyelesaikan amanat agung gitu ya, kita perlu yang namanya unity. Tadi udah unity, fokus. Nah ini salah satu yang hari-hari ini mungkin dari beberapa tahun lalu juga lagi diomongin terus sama gembala rayon kita juga gitu. Bagaimana hari-hari ini kita udah nggak bisa lagi tuh ngelihat yang di belakang terus. Oh dulu kita tuh orangnya gini loh, wah punya kebanggaan lah, punya kehebatan kah, atau prestasi-prestasi yang kita selalu bawa-bawa itu terus. Tapi hari-hari kita harus alihin itu semua hanya untuk pandang Tuhan aja. Ya, dan gak cuma sampai di situ, gak cuma sampai kita bisa sama-sama nerima gitu ya, kalau kita akan sama-sama bergerak untuk alat agung, tapi juga kita bergerak untuk kita terus gak boleh lelah, yang kayak Mas Samuel bilang, gak gampang lelah, gak mudah menyerah gitu ya. Karena untuk melayani generasi ini, yang Koko Samuel bilang benar, kalau kita nabur tuh kayak kita nabur pohon deh, pohon apapun ya, gak mungkin baru kita tanam malam ini besok tiba-tiba udah jadi buah ya besar gitu, enggak. Tapi ada proses yang Tuhan izinin pasti terjadi. Oleh sebab itu untuk di tahun penuaian yang dahsyat ini sebagai penerima tongkat estafetnya Tuhan, kita percaya bahwa setiap kita harus sama-sama terus bergerak nih sama-sama. Untuk jangan kalau ada yang lelah, mungkin kita bisa sama-sama topang gitu ya. Sama kayak kejadiannya waktu Yosua yang berperang, Musa yang mengangkat tangan sama Tuhan. Musa nggak sendirian, tapi Musa dibantu sama Harun sama Hur. Kalau Musa nggak dibantu keduanya, mungkin Musa akan kayak, lah sudahlah. Lelah, setiap kita bisa lelah gitu. Setiap anak-anak Tuhan tuh bisa lelah, setiap penerima tongkat estafet bisa lelah, bisa. Tapi bagaimana kita harus sama-sama terus unity untuk saling nopang. Yang satu lelah kita topang, yang satu lelah kita topang. Jadi kita sama-sama bergerak biar amanat agung ini selesai pada waktunya Tuhan. Nah, untuk kita percaya bahwa hari ini untuk jadi penerus dan penerima tongkat estafet ini, kita percaya bahwa setiap kita ini pastinya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi penerus yang lebih baik. Karena biasanya kalau dalam pelari gitu ya, kalau larinya biasanya cepat tuh, biasanya berikut-berikutnya tuh di akhir-akhir ya. Karena dia harus sprint gitu, buru-buru cepat gitu sampai akhir. Nah, hari-hari ini kita juga sama gitu. Kita udah nggak bisa lagi pakai cara-cara yang dulu untuk kita bergerak maju menuai jiwa-jiwa gitu. Nggak bisa lagi pakai cara-cara yang ya udahlah kita santai-santai aja. Tapi harus bergeraknya udah sprint sekarang ini, karena Tuhan bilang Tuhan datang segera. Bukan lagi bilang Tuhan datang masih lama. Enggak, tapi Tuhan datang segera. Berarti waktunya udah sangat-sangat singkat. Oleh sebab itu persiapannya kudu makin matang nih. Bergeraknya kudu makin cepat gitu. Nah, dari Kosama sendiri ada nggak nih kesimpulan dari obrolan kita hari ini? Ya, kesimpulannya mungkin kita bisa tarik. Kalau kita sadari kita ini penerima tongkat estafet selanjutnya, artinya satu itu kita dianggap mampu untuk melanjutkan, dianggap sanggup, dinilai sanggup oleh Tuhan ataupun penilik-penilik kita yang Tuhan taruh di atas kita. Kita dianggap sanggup. Dan kedua, berarti kita bisa melakukan sesuai standar yang sudah ditentukan. Bahkan mereka berharap lebih, kita bisa melakukan lebih daripada yang mereka bisa lakukan sebelumnya. Nah, itu motivasi untuk kita sebagai anak muda. Ya, kalau seorang misalnya pengusaha menaruh perusahaannya kepada anaknya, mereka selalu punya harapan kalau di tangan anaknya akan lebih berkembang, akan lebih hebat, lebih maju. Begitu juga mungkin penilik-penilik kita atau bapak-bapak rohani kita di tempat ini, saat kita ditunjuk, ditentukan, harapannya mereka kita bisa melakukan lebih daripada yang mereka lakukan. Nah, di situ. Nah, yang selanjutnya saat kita mengemban tanggung jawab ini, mengemban tongkat estafet ini, kita harus lakukan dengan tanggung jawab, yaitu dengan fokus. Ya, tidak mengenal lelah, karena kita kadang-kadang tahu dalam mengemban ini itu nggak mudah. Kita harus mengalahkan ego, mengalahkan diri sendiri, dan mengalahkan yang namanya yaitu egois, keinginan daging kita sendiri. Selanjutnya kita harus unity, saling merendah satu dengan yang lain, merendah diri satu dengan yang lain. Karena kita tidak bisa melakukan ini sendiri, kita harus unity bersama-sama, lakukan dengan bersama-sama karena karunia kita berbeda-beda, kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti firman Tuhan, kita ini satu tubuh.
Satu tubuh. Jika bagian tubuh lain disakiti, semuanya juga akan merasakan hal yang sama. Begitu juga dengan kalau kita satu tubuh, bagian lain bekerja untuk Tuhan. Gak mungkin bagian tubuh yang lain santai-santai aja. Kita harus bekerja bareng, bekerja bergerak bersama-sama. Itu akan yang Tuhan mau sebenarnya dalam hidup kita. Sebagai suatu komunitas, suatu organisasi kerohanian yang Tuhan taruh di tempat ini. Jadi kalau misalkan aku boleh tambahin yang tadi Mas udah bilang, jadi poin-poin itu saling berhubungan satu sama lain gitu. Ya. Kalau misalkan kita mau unity, kita bisa fokus. Dan kalau misalkan kita unity, kita juga bisa nggak lelah dengan cara apa? Saling menguatkan. Karena saling menguatkan, saling menopang. Benar banget. Nggak ditanggung sendiri. Betul. Dan kalau misalkan kita fokus, kalau misalkan kita lihat pelari nih, mereka tuh fokus dengan tujuan mereka. Mereka nggak boleh lihat kiri kanan mereka lagi apa, karena mereka bisa ketinggalan. Jadi pernah Pak Agam bilang kalau misalkan kita diem diri, kita pasti ketinggalan. Kita nggak boleh, kita harus tetap kejar terus. Dan dari ketiga poin itu, unity, fokus, dan juga jangan lelah. Yang terutama, yang paling penting adalah konsistensinya. Gimana kalau misalkan kita bisa tahan konsistennya, maka fokus kita akan fokus ke tujuan itu tanpa adanya gangguan gitu. Dan juga dalam keunitian, kalau misalkan kita konsisten, kita akan terus saling berpegangan satu dengan yang lainnya. Untuk menguatkan satu sama lain, nggak cuma di awal-awal doang, nggak cuma di lari awal-awal pas start, tapi dari awal sampai akhir, biar kita bisa sama-sama tetap berpegang teguh sama apa yang kita bisa lakukan untuk menyelesaikan amanat agungnya Tuhan Yesus. Nanti kecepatannya gitu ya, harus terus dipertahankan sebenarnya, yang harus malah dibikin makin cepat kalau boleh. Untuk menyelesaikan ini harus lebih cepat memang gitu ya. Nah ini tuh sama kayak halnya yang di Yeskiel 47 ayat 3-7 gitu. Mungkin nanti boleh dibaca di rumah juga gitu. Dimana kita tuh kemarin diajarin banget sama Bunda Christine untuk awal hari ini, saat kita lagi dalam perlombaan itu sendiri, kita udah nggak bisa lihat kanan kiri kayak Calvin bilang. Saat mata kaki bisa kita lihat kanan kiri, tapi saat makin tinggi, airnya makin tinggi, makin kita tenggelam gitu, udah nggak bisa lagi. Kalau kita fokus kanan kiri, kita bisa tenggelam gitu. Tapi kita harus benar-benar fokus, berenang sampai tujuan gitu. Nah hari-hari itu juga yang kita harus lakukan hari-hari ini. Sebagai penerima tong estafetnya Tuhan, kita juga udah nggak bisa lagi yang kayak Ko Samuel bilang bahwa udah nggak bisa pakai ego kita lagi. Karena kayak lagu tadi, kita melepas semua hak kita melepas semua kesukaan kita. Mungkin happy banget ya kalau misalnya kita lakuin A, lakuin B. Tapi untuk menyelesaikan amanat agung ini kita udah nggak bisa lagi yang kayak gitu-gitu terus tuh, main-main terus udah nggak bisa. Tapi harus bergerak cepat, bergerak maju untuk kita sama-sama menyelesaikan amanat agung. Nah percaya hari ini kita mau sama-sama terus belajar. Jadi anak-anak Tuhan yang bergerak bersama, unity, fokus, dan kita nggak boleh lelah karena kita bergeraknya sama-sama nih. Ibaratnya api unggun aja deh. Api unggun kalau apinya cuma satu doang, kayunya mungkin cepat mati. Tapi kalau apinya dengan kayu yang banyak, aku percaya matinya juga akan lebih lama. Karena saling ditopang nih sama kayu-kayu yang lain. Nah itu juga siap kita. Untuk kita bergerak, untuk generasi ini kita harus sama-sama saling topang. Yuk sama-sama kita bergerak. Setiap generasi aku percaya kita mau sama-sama terus tuai untuk kemuliaan namanya Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama angkat pujian ini, kita percaya. Biarlah ini kita, biarlah setiap kita mempersiapkan diri kita untuk diutus Tuhan, untuk jadi berkat buat banyak jiwa. Setiap kita yang di rumah-rumah, generasiku
sampai generasi diselamatkan, sampai generasi diselamatkan. Haleluya. Oh ya Allah, ya Shana Allah. Benar ya Tuhan. Sampai generasi kami diselamatkan, sampai semua orang ketemu sama Tuhan, sampai semua orang jadi muridnya Tuhan. Biar pengenalan akan Engkau Jesus for everyone terjadi Tuhan. Dan kami percaya ini hari-harinya waktunya kami bergerak menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, setiap murid-muridnya Tuhan, sebagai penerima tongkat estafet ini Tuhan, kami mau sama-sama bergerak, kami mau terus maju Tuhan. Kami percaya kami tidak sendirian karena ada Roh Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Dan kami berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap kami, biar pagi hari ini kami mau sama-sama belajar menjadi pelaku-pelaku firman, untuk bergerak lebih cepat, bergerak lebih tangguh, karena kami punya Tuhan yang dahsyat ya Tuhan. Terus izin kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, di sekolah kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada, di tempat kami kerja ya Tuhan. Biar kami terus declare and display, biar kemuliaan Tuhan turun ya Bapak. Biar semua orang akan melihat kasih-Mu Tuhan di hidup setiap kami. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh tunas pekan pada pagi hari ini. Terus Kau berikan pengertian buat setiap kami yang mendengar ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, kami berdoa sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti. Jangan lupa untuk terus ikuti di tuntunan sepekan berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.